Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di lapangan dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Adha pada tahun 1446 Hijriah dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa tawazzatu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang cerdas. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Keyakinan yang cerdas itu menjadikan motivasi tersendiri bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Saat ini tepat 10 Dzulhijjah, dengan diiringi gemuruh ucapan talbiyah takbir yang mengiringi jutaan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci dengan penuh semangat, suci berdesak-desakan untuk melempar jumroh akobah setelah kemarin sore melaksanakan wukuf di padang Arafah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah suci, pada pagi ini kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang selanjutnya akan kita laksanakan penyembelihan hewan kurban. Semua merupakan bagian dari syiar Islam yang diperintahkan Allah semenjak permulaan manusia hadir di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Asy-Syafa'at ayat 102, juga surat Al-Maidah ayat 27. Maka tatkala anak itu sampai usia remaja, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surah As-Safat ayat 102. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita ambil makna yang terkandung dalam perintah melaksanakan ibadah kurban. Bagi umat Islam ada beberapa makna yang terkandung. Satu, seberat apapun perintah Allah,
harus kita laksanakan. Sebagaimana ajaran Islam telah menetapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka laksanakanlah semampumu, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah semuanya. Karena di balik perintah dan larangan Allah itu pasti memiliki makna dan tujuan yang besar bagi kelangsungan hidup kita selanjutnya, walaupun kadang-kadang kita tidak memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa berkorban merupakan wujud nyata dari rasa syukur atas karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selama ini yang luar biasa banyaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yang kedua, makna dari ibadah kurban, bahwa landasan beramal adalah dengan ketulusan hati, ikhlas lilo legowo. Sebagaimana Nabi Adam, putra Nabi Adam Habil, dengan menyembelih seekor domba dan dikorbankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala korbannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dengan rela mengorbankan putranya Ismail, walau akhirnya dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah diganti dengan hewan kurban. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagai penentu diterima atau tidak diterima penyembelihan hewan kurban bukanlah ujub dari hasil penyembelihan berupa daging dan darah hewan tersebut, akan tetapi karena ketulusan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu semuanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, hidup manusia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan bagi umat manusia dalam hidup ini merupakan suatu sunatullah yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia, tanpa terkecuali bagi para nabi dan rasul. Bahkan ujian yang paling berat dialami oleh manusia di muka bumi ini, yaitu ujiannya yang diterima oleh para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu sangat pantaslah jika Nabi Ibrahim mendapat predikat sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah yang sangat ridho dan diridhoinya. Masyarul muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu bihi minhu." Siapa yang dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, maka akan diberikan cobaan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Segala cobaan dan hambatan itu sebagai sesuatu yang mesti terjadi, yang harus kita hadapi sebagai sebuah seni kehidupan guna meraih harapan untuk mewujudkan keberhasilan dan kesuksesan. Yang keempat, hidup manusia tidak terlepas dari kehidupan sosial. Oleh karena itu, sebagaimana hikmah kurban agar kita memiliki
rasa kepedulian dengan sesama. Kita kuatkan rasa kembali solidaritas sosial kita dengan memberdaya gunakan saudara-saudara kita yang lemah, seraya saling tolong menolong, saling berbagi, menebar kebaikan guna membangun kebersamaan dan kemaslahatan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Idul Adha yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan mewujudkan pencerahan, perubahan pada diri kita menuju kehidupan yang lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wardo anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujib da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanging pangapunten bapak ifat ing sedengko dereng seberana ketemu